Langkah kaki kelompok Liu Chang langsung terhenti ketika mendengar suara dingin Cailin. Sesaat kemudian, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba menoleh. Mereka bertanya dengan marah. "Mengapa? Apakah aliansi yang berniat membunuh kita semua di depan begitu banyak orang?" ucap Liu Chang. Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya mengamati kelompok Liu Chang dengan acuh tak acuh. Banyak dari mereka yang menunjukkan kepanikan. Sebuah suara samar bergema di samping telinga semua orang. Aliansian memiliki aturannya sendiri. Ini bukan organisasi yang longgar. Tidak apa-apa jika seseorang ingin menarik diri dari aliansian. Namun jika seseorang ingin menarik diri sebagai alasan untuk menghindari hukuman setelah melakukan kejahatan, bukankah orang itu akan memperlakukan aliansian seperti permainan anak-anak? Ucap Xiaoyan sebelum kembali berkata, "Selama bertahun-tahun ini, kalian berdua terlalu sombong, menyebabkan masalah bagi Aula Pilku dan mengakibatkan perpecahan aliansian. Ini adalah kejahatan besar. Jika ini dapat diselesaikan hanya dengan mengundurkan diri, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang melanggar aturan aliansianku dapat pergi dengan damai dengan mengundurkan diri dari aliansian? Jika begitu, apakah aliansianku perlu ada?" ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Hasrat membunuh di hatinya semakin kuat. Keduanya seperti rayap. Jika mereka dibiarkan pergi dengan aman, semua aturan aliansian akan menjadi bahan tertawaan. Begitu presiden ini ditetapkan, bagaimana dia bisa mengendalikan massa? Para alkemis dari Aula Pil menundukkan kepala mereka saat mendengar teriakan Xiaoyan yang dingin dan tegas. Mereka memang menjadi sombong selama bertahun-tahun ini karena status unik mereka di aliansian. Keringat membasahi tubuh mereka sementara Xiaoyan menegur mereka dengan dingin. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen berkedut. Hati mereka sedikit panik saat merasakan tatapan dingin yang diberikan oleh anggota aliansian di sekitar mereka. Awalnya, dengan status alkemis tingkat 7 tingkat tinggi mereka akan diperlakukan sebagai VIP dimanapun mereka pergi. Tidak disangka, Xiaoyan benar-benar bersikap kasar seperti ini. "Apa rencanamu?" ucap Liu Chang menggertakkan giginya dan bertanya. "Bukan itu yang ingin aku lakukan. Aku akan bertindak sesuai aturan aliansi," ucap Xiaoyan menjawab dengan lemah. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen berubah drastis saat mendengar ini. Menurut aturan aliansian, pelanggaran mereka mengharuskan mereka mati berkali-kali untuk menebus kejahatan mereka. "Tangkap mereka," ucap Cailin. Wajah Cailin dingin saat memberi perintah. Para ahli dari aliansian di sekitarnya yang sedang menunggu perintah segera bergegas menuju kelompok Liu Chang setelah mendengar teriakan Cailin. "Hah, apakah kau pikir kami berdua takut padamu?" ucap Liu Chang. Liu Chang dan Wu Zhen benar-benar mulai panik saat melihat para ahli bergerak. Teriakan marah terdengar saat Doki melonjak dari tubuh mereka. Mereka dengan paksa menyingkirkan beberapa ahli aliansian yang telah tiba di samping mereka. Tubuh mereka bergerak dan mereka berubah menjadi sosok-sosok cahaya yang mencoba melarikan diri ke kejauhan. "Mencoba melarikan diri," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat alisnya. Mulutnya menampakkan senyum dingin saat telapak tangannya meraih ke arah keduanya. Ruang di sekitarnya langsung terdiam dan kedua sosok itu terperangkap di dalamnya. Xiaoyan melempar kedua orang yang ditangkap itu secara acak dan mereka menghantam tanah dengan keras. Kekuatan dahsyat menyebabkan keduanya memuntahkan darah segar. Ekspresi mereka mengerikan. Sebelum mereka sempat berteriak, sejumlah tombak panjang dengan kilatan dingin berhenti di dekat kepala mereka. Doki di dalam tubuh mereka telah disebarkan dengan paksa oleh telapak tangan Xiaoyan sebelumnya. Baru pada saat ini, Liu Chang dan Wu Zhen menjadi takut. Mereka buru-buru berteriak bersama. "Tuan Ketua Aliansi, tolong lepaskan kami berdua. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk aliansian di masa depan," ucap Liu Chang. "Aturan aliansian tidak akan berubah karena siapapun atau kejadian apapun," ucap Xiaoyan sembari melirik kedua orang ini dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok ahli aliansian menangkap mereka berdua seperti serigala dan harimau. Mereka diseret ke bagian terdalam Aula Pil. Pengkhianat yang berencana mengikuti mereka berdua semuanya ditangkap dan diseret pergi. Dalam sekejap, jeritan memilukan bergema di alun-alun.
Tangisan-tangisan menyedihkan itu perlahan menghilang dan alun-alun menjadi sunyi. Para alkemis yang hadir itu berkeringat dingin. Tak seorang pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. "Guhe," ucap Xiaoyan. Hati Guhe bergetar saat mendengar suara Xiaoyan yang tiba-tiba. Dia segera menjawab dengan hormat. "Sebagai kepala Aulabil, kau memiliki tanggung jawab yang tidak dapat kau hindari karena membiarkan Aulabil berubah menjadi seperti ini. Mulai hari ini, kau akan diturunkan jabatan dari kepala balai menjadi wakil kepala balai. Grandmaster Fama akan dipromosikan dari posisi tetua menjadi kepala balai Bil yang baru," ucap Xiaoyan. Guhe dan Fama dengan cepat menyadari perubahan itu ketika mereka mendengar suara samar Xiaoyan. Xiaoyan saat ini bukan lagi Xiaoyan yang dulu. Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan mutlak untuk menghadapi siapapun. Karena ada hukuman, tentu saja akan ada hadiah. Aliansian telah berkembang pesat selama bertahun-tahun ini. Ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ini akan dapat membantu seorang alkemis menembus tingkat ke-8. Semua alkemis di Aulabil yang telah mencapai tingkat ke-7 akan dapat memperolehnya setelah memberikan sejumlah kontribusi. Mereka yang berada di tingkat yang lebih rendah akan dapat memperoleh sebagian darinya untuk melatih jiwa mereka setelah memberikan jumlah kontribusi kepada aliansian. Ini akan memungkinkan kalian semua untuk meningkatkan laju peningkatan tingkat alkemis kalian. Aku harap semua orang akan berlatih keras, ucap Xiaoyan menjentikan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Sebuah gulungan terbang ke arah Fama dan Guhe yang tertegun. "Ini metode kuno untuk melatih jiwa seseorang," gumam Guhe dan Fama. Ada banyak alkemis yang hadir. Selain itu, ada beberapa alkemis yang bukan anggota aliansian. Namun, semua wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka jelas menyadari betapa pentingnya kekuatan spiritual bagi seorang alkemis. Tetapi, tidak seorang pun dari mereka pernah mendengar bahwa adalah mungkin untuk melatih jiwa seseorang. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa Xiaoyan tidak akan membuat pernyataan palsu di depan umum mengingat statusnya. Jadi semua mata mereka menjadi panas. Tidak disangka ada manfaat seperti itu untuk bergabung dengan Aulabil. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk bergabung, gumam para alkemis yang bukan merupakan anggota Aulabil. Para alkemis yang hadir menatap Guhe dan Fama dengan mata iri saat pikiran ini muncul di hati mereka. Aliansian mungkin memiliki aturan yang sangat ketat, tetapi aturan itu dapat ditoleransi jika mereka mampu memperkuat diri mereka sendiri. Selain itu, kelompok Liu Jiang sebelumnya telah sepenuhnya mendatangkan malapetaka pada diri mereka sendiri. Dengan kejahatan itu, faksi atau sekte lain pasti sudah lama mengeksekusi mereka. Mereka bahkan tidak akan diberi waktu untuk berdebat. Tangan Fama dan Guhe yang gemetar memegang gulungan itu di depan banyak mata yang berapi-api. Mereka telah mendengar bahwa memang mungkin untuk melatih jiwa seseorang, tetapi metode itu telah lama hilang. Tidak disangka bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki metode seperti itu. Terlebih lagi, dia bersedia memberikannya kepada mereka berdua. Hati mereka berdua sangat gembira, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah sebagian dari metode. Namun, walau hanya bagian ini, sudah cukup menguntungkan keadaan mereka saat ini. Jika mereka memberikan kontribusi yang besar di masa depan, Xiaoyan tentu saja akan memberikan sisa metode itu kepada mereka. Cailin menghela nafas lega ketika melihat alun-alun tiba-tiba menjadi luar biasa ramai. Dia khawatir menghukum kelompok Liu Jiang dengan keras akan membuat orang-orang takut pada aliansian. Tidak disangka, Xiaoyan memahami teori wortel dan tongkat. Dengan bersikap kejam dan kemudian bersikap murah hati, dia berhasil menaklukkan semua orang sombong ini. Bahkan, seorang seperti Guhe memperlihatkan wajah yang menunjukkan rasa terima kasih yang tulus. Cailin menoleh, melirik ke samping wajah Xiaoyan dan bergumam pelan dalam hatinya. Orang ini sudah jauh lebih dewasa dibandingkan dulu, gumam Cailin. Cailin jelas-jelas memahami dalam hatinya bahwa Aulabil pasti akan berubah menjadi lebih baik setelah kejadian hari ini. Dengan pencegahan ini, kejadian seperti itu mungkin tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Tanpa Aulabil sebagai kanker yang terus berkembang, aliansian akan terus berkembang dan benar-benar akan mendominasi wilayah barat laut benua.
waktu berlalu. Xiaoyan beristirahat selama 2 hari di Benteng Kuning Misterius setelah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aula pil. Dia sedikit lelah setelah memurnikan pil obat tingkat 8. Apakah pil awal pertama ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Ucap Cailin. Di dalam ruang yang tercium aroma harum yang tersembunyi, Cailin memperhatikan Xiaoyan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah disulingnya beberapa hari sebelumnya. Dia bertanya kepadanya dengan nada khawatir. Kekuatan obat dari pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Konstitusi Xiao Xiao mungkin sudah sangat kuat, tetapi Cailin masih sedikit khawatir. Tenang saja, pil obat awal pertama mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8, tetapi efek obatnya sangat lembut. Pil ini paling cocok untuk Xiao Xiao saat ini. Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan akan meningkatkan konstitusinya saat ia tumbuh dan membuatnya menjadi sempurna. Ucap Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Seseorang mungkin tidak menjadi sempurna setelah mengkonsumsi pil awal pertama dengan sendirinya, tetapi Xiao Xiao sudah memiliki fondasi yang sangat bagus. Jadi yang akan ia lakukan hanyalah menstabilkan fondasi ini. Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Xiaoyan. Dia hanya memperhatikan saat Xiaoyan dengan lembut meletakkan pil obat ke dalam mulut kecil Xiao Xiao yang penasaran, serta matanya yang hitam pekat menjelajahi seluruh ruangan. Pil obat itu berubah menjadi gumpalan cahaya lembut yang meresap ke dalam tubuh Xiao Xiao setelah dia meminumnya. Setelah itu, perlahan-lahan berhenti di perut bagian bawahnya. Cahaya perlahan dipancarkan saat Xiao Xiao bersin. Kedua matanya tertutup, nampak seolah sedikit lelah. Ini adalah penyebaran awal kekuatan obat. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu dia bangun, ucap Xiaoyan tersenyum saat menjelaskan. Cailin mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan ini. Ia menundukkan tubuhnya yang halus dan mengusap pelan tubuh Xiao Xiao. Wajahnya yang menawan memperlihatkan pesona yang dipenuhi dengan kasih sayang seorang ibu. Xiaoyan sedikit linglung saat memperhatikannya. Kemudian ia berkata, "Kakak meminta kita untuk mengadakan pernikahan klan Xiao yang sederhana untuk menikahkanmu dengan klan Xiao. Bagaimana menurutmu?" ucap Xiaoyan. Tubuh Cailin gemetar saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan melangkah maju perlahan saat melihat tubuh Cailin yang agak kaku namun menawan. Ekspresinya yang biasanya dingin kini tergantikan oleh warna merah terang yang sangat langka. Sekilas dia tampak lebih mempesona. Hati Xiaoyan sedikit memanas saat melihat reaksi menawan Cailin. Lengannya memeluk pinggang ramping dan tampak tak bertulang itu. Senyum tipis muncul saat dia mencium Cailin dengan lembut dengan tatapan matanya yang sedikit emosional. Nafsu memenuhi ruangan yang hangat itu dengan tenang. Setelah menyelesaikan perang dengan Sekte Singa Mendalam dan masalah di Aula Pil, Xiaoyan bersantai selama periode waktu berikutnya. Aliansian mungkin besar, tetapi telah berjalan dengan baik di bawah manajemen Cailin, Xiaoding, dan yang lainnya. Mereka secara alami akan mengatur segalanya setelah pertempuran besar. Xiaoyan tidak perlu campur tangan. Karena itu, Xiaoyan senang memiliki waktu untuk bersantai. Dia meninggalkan Xiao Xiao kecil sendirian dan benar-benar menikmati perasaan menjadi seorang ayah. Selama kurun waktu ini, Xiaoyan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka gulungan lubang cacing yang diberikan Yalau kepadanya. Benteng Kuning Misterius tidak jauh dari Kekaisaran Jiamah, dan tempat ini merupakan lokasi yang sangat penting. Oleh karena itu, lubang cacing yang mengarah ke Pavilion Bintang Jatuh terhubung ke Benteng Kuning Misterius. Terlepas dari pihak mana yang menghadapi masalah di masa mendatang, satu pihak akan dapat memperkuat pihak lain dengan sangat cepat. Pembentukan lubang cacing itu tidak diragukan lagi akan memungkinkan kekuatan tersembunyi Aliansian melambung tinggi. Dengan dukungan Pavilion Bintang Jatuh, faksi kedua tidak akan mampu bersaing dengan Aliansian di wilayah barat laut ini. Mendominasi bagian barat laut benua itu hanya masalah waktu. Selama kurun waktu ini, Xiaoyan juga memperoleh beberapa informasi mengenai perkembangan Aliansian. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bahwa Gerbang Xiao, faksi yang didirikan oleh saudara keduanya Xiaoli di wilayah Sudut Hitam, juga telah bergabung dengan Aliansian beberapa tahun yang lalu. Itu juga merupakan lokasi yang dapat diperluas oleh Aliansian di masa mendatang. Dengan dukungan Aliansian dan Gerbang Pan yang didirikan Xiaoyan di Akademi Dalam,
perkembangan gerbang Xiao juga mengesankan. Secara samar-samar telah menjadi eksistensi yang hebat di wilayah sudut hitam. Begitu waktunya tiba di masa depan, banyak faksi yang dimiliki oleh Xiaoyan seperti Aliansian, Gerbang Xiao, dan Pavilion Bintang Jatuh akan sepenuhnya bergabung. Itu akan menjadi faksi kuat yang terbesar di 3 wilayah besar benua Dogi. Potensinya memang tak terbatas. Ketika saudara Xiao berkumpul di halaman yang tenang di dalam Aliansian, Cailin sedang bermain dengan Xiao Xiao di kejauhan. Tawarnya gadis kecil itu terus-menerus terdengar di halaman, membuatnya semakin semarak. Sudah bertahun-tahun sejak Xiaoyan menikmati masa damai seperti itu. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat ekspresi menawan yang muncul di wajah dingin Cailin saat bermain dengan Xiao Xiao. Selama berada di depan Xiao Xiao, wakil kepala Aliansian yang tampak sedingin es di mata orang lain tampaknya mengalami transformasi menjadi wanita cantik yang dipenuhi dengan kasih sayang seorang ibu. Kehangatannya membuat hati siapapun yang melihatnya bergetar. Selama kurun waktu tersebut, Xiaoyan dan Cailin juga menggelar pernikahan sederhana klan Xiao yang dipimpin oleh Xiaoli dan Xiaoding. Pernikahan ini tidak megah karena hanya dihadiri oleh Xiaoding dan Xiaoli. Tidak ada kemeriahan besar yang diadakan, tetapi konon seorang kakak laki-laki sudah seperti ayah. Acara ini bisa dianggap sebagai upacara serius dengan kehadiran Xiaoding dan Xiaoli. Terlepas dari apapun masalahnya, hal-hal yang telah dilakukan Cailin untuk klan Xiao dan Aliansian sudah cukup untuk membuat Xiaoyan merasa bersalah, dan dia harus memberinya status ini. Xiaoding dan Xiaoli mendengar berbagai pengalaman Xiaoyan selama bertahun-tahun saat mereka duduk di halaman. Mereka tanpa sadar terguncang oleh banyak kesalahan fatal. Hidup mereka selama bertahun-tahun ini tidak mudah karena Aliansian, tetapi Xiaoyan seringkali menerobos bahaya dan banyak hal yang cukup sulit baginya selama bertahun-tahun ini. Keduanya mendesah pelan saat memikirkan hal ini. Mereka mengamati sisi wajah pemuda yang dewasa dan tegas di depan mereka. Beban seluruh klan Xiao membebani dirinya. Siapapun pasti sudah pingsan karena tekanan itu. Tetapi Xiaoyan telah melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat demi klan Xiao dan menyelamatkan ayah mereka. Adik ketiga, tahun-tahun ini sangat sulit bagimu, ucap Xiaoding. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata tiba-tiba dari kakak laki-lakinya Xiaoding. Kemudian dia menjawab dengan lembut, apa gunanya kesulitan kecil ini jika itu akan memungkinkan keluarga kita bersatu kembali? Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua bahkan rela mengorbankan nyawa kalian untukku. Aku akan menjadi sangat tidak manusiawi jika aku tidak bekerja keras untuk menjadi lebih baik, ucap Xiaoyan. Ketika saudara itu saling bertukar pandang setelah mendengar perkataan Xiaoyan, mereka tersenyum dengan pengertian yang sama. Tidak perlu mengatakan apapun lagi kepada seseorang yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat dari apapun. Cailin yang agak jauh memperlihatkan senyum tipis di wajahnya saat melihat ketika saudara lelaki itu tersenyum. Perasaan memiliki keluarga ini membuat hatinya merasa sangat nyaman. Usaha yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun ini tidak sia-sia. Tidak disangka, klan Xiao kita punya sejarah seperti itu, ucap Xiaoli. Keterkejutan muncul di wajah Xiaoding dan Xiaoli ketika mereka mendengar Xiaoyan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao secara rinci di dalam halaman. Mereka tidak menyangka klan Xiao mereka yang hanya memiliki reputasi kecil di kota Wutan benar-benar berasal dari klan Xiao itu. Klan Xiao dari 8 klan kuno yang terkenal di seluruh benua Dogi. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao kita telah habis. Jumlah terakhirnya telah diwariskan kepadaku oleh leluhur Xiao Xuan, ucap Xiaoyan mendesah pelan. Tubuhnya menyusut di kursi yang luas itu sambil berkata, alasan mengapa klan Xiao telah menarik perhatian dari faksi besar seperti Aula Jiwa justru karena keluarga Xiao ini dulunya adalah klan Xiao itu, ucap Xiaoyan. Namun, kau mengatakan bahwa kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis. Mengapa Aula Jiwa menyerang kita? Berdasarkan informasi yang telah aku peroleh, tampaknya Aula Jiwa berencana untuk menangkap semua orang dengan darah klan Xiao kita, ucap Xiaoding mengernyitkan alisnya dan menyuarakan pikirannya. Jari Xiaoyan mengetuk pelan sandaran tangan kursi. Ada sedikit keraguan di antara alisnya. Apa sebenarnya yang direncanakan orang-orang dari Aula Jiwa itu?
tubuh anggota klan Xiao saat ini tidak lagi memiliki sedikit pun kekuatan garis keturunan. Apa gunanya menangkap mereka? Mungkinkah mereka berencana menggunakan orang-orang ini sebagai sandera agar dia menyerahkan Giok Dewa Kuno Tause? Namun seharusnya hanya ayahnya sebagai sandera sudah cukup. Menangkap yang lain tidaklah perlu. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang dari aula jiwa itu, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tetapi hatinya menjadi sedikit lebih waspada. Aula jiwa biasanya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Karena mereka tertarik pada klan Xiao, mereka pasti punya motif. Tenang saja, klan Xiao saat ini sedang berkembang secara bertahap. Anggotanya telah tersebar di aliansian. Tidak mungkin bagi aula jiwa untuk menangkap mereka semua. Begitu faksi kita menjadi kuat di masa depan, kita akan mengumpulkan lagi semua anggota klan yang tersebar, ucap Xiaoding tersenyum tipis dan menjelaskan ketika dia melihat Xiaoyan mengerutkan kening. Xiaoyan mengangguk pelan. Kakaknya memang punya cara tersendiri dalam melakukan sesuatu. Setelah mengalami hal-hal seperti itu di masa lalu, tentu saja dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi kembali. Kakak kedua, ini adalah gulungan teknik rahasia. Kau dapat mempraktikannya sesuai petunjuk. Kau juga dapat memberikannya kepada beberapa anggota klan yang luar biasa, ucap Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengeluarkan 3 perubahan misterius api langit dan menyerahkannya kepada Xiaoli. 3 perubahan misterius api langit telah diciptakan oleh leluhur Xiao Xuan. Gulungan itu menggunakan metode khusus untuk memungkinkan anggota klan berlatih dan membuat tato klan. Meskipun anggota klan tidak lagi memiliki kekuatan garis keturunan dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari tato klan, gulungan itu masih dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Api yang dibutuhkan untuk mempraktikkan 3 perubahan misterius api langit tidak harus api surgawi. Mereka hanya perlu menemukan beberapa api binatang yang sedikit lebih rendah kualitasnya. Xiaoli menerima gulungan yang diberikan Xiaoyan kepadanya. Ia tahu bahwa Xiaoyan tidak memiliki barang yang tidak bermutu. Karena Xiaoyan telah mengatakan bahwa itu berguna, Xiaoli tentu saja tidak akan meragukannya. Situasi aliansi yang telah diselesaikan. Aku tidak akan campur tangan dalam masalah yang tersisa. Oleh karena itu, aku akan bergegas kembali ke dataran tengah dalam 2 hari, ucap Xiaoyan menyuarakan pikirannya setelah melihat Xiaoli menerima gulungan itu. Secepat itu, ucap Xiaoding dan Xiaoli berbicara dengan agak enggan ketika mendengar kata-katanya. Lubang cacing antara aliansian dan pavilion bintang jatuh telah dibangun. Kita tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk bepergian di antara kedua tempat itu. Kalian berdua bisa pergi ke sana dan melihat-lihat jika kalian punya waktu. Aku akan memberitahu pavilion bintang jatuh, ucap Xiaoyan tersenyum saat berbicara kepada mereka. Setelah menghitung hari, apa yang disebut pameran dagang spasial akan segera dimulai. Dia harus bergegas kembali sesegera mungkin. Api teratai iblis pemurnian terlalu penting baginya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menembus kelas Douzun. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai kelas Doseng, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan faksi seperti Aula Jiwa. Kalau tidak, Xiaoyan tidak akan berani pergi ke sana dan menyelamatkan ayahnya. Cailin juga mendengar kata-kata ini. Dia menarik Xiao Xiao dan bertanya, "Kau akan pergi lusa?" ucap Cailin. "Benar, kali ini kau juga harus kembali bersamaku ke pavilion bintang jatuh untuk bertemu guru," ucap Xiaoyan tertawa pelan. Ia memandang Yalau seperti seorang ayah, dan sekarang Cailin adalah istrinya. Tentu saja ia harus menemuinya. "Tuan tua yang dulu itu," ucap Cailin memutar matanya sambil bertanya. Jika dia tidak takut pada guru Xiaoyan, dia sebagai ratu suku manusia ular mungkin sudah akan membunuh Xiaoyan berkali-kali. Xiaoyan mengangguk. Dia berjongkok, menepuk kepala Xiao Xiao dan berkata dengan lembut, "Selain itu, kita akan membawa Xiao Xiao ke pavilion bintang jatuh. Itu adalah tempat teraman yang ku tahu. Selain itu, guru dapat mengajarinya. Saat ini dia sudah dapat mulai berlatih," ucap Xiaoyan. Keengganan melintas di mata Cailin saat mendengar kata-kata Xiaoyan, tetapi dia tetap mengangguk setuju. Dia tahu bahwa Xiaoyan melakukan ini demi Xiao Xiao. Xiaoyan tersenyum tipis setelah memberikan instruksinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lubang cacing. Api teratai iblis pemurnian sudah lebih dari 1 dekade.
Aku akhirnya semakin dekat denganmu, gumam Xiaoyan. Lubang cacing yang terhubung ke pavilion bintang jatuh terletak di bagian terdalam aliansian dan dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Xiaoyan tidak memberitahukan lubang cacing ini kepada publik, meskipun biaya yang dikumpulkan dari mereka yang menggunakan lubang cacing itu akan menjadi jumlah yang cukup besar. Xiaoyan merasa lebih baik untuk tidak menonjolkan diri dalam hal-hal seperti itu. Jika tidak, hal itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu karena hanya ada satu lubang cacing yang mengarah ke dataran tengah dari bagian dalam benua barat laut. Hal itu akan membuat banyak orang merasa cemburu jika kabar itu tersebar. Sebuah lubang cacing hitam pekat melayang di udara di dalam aula yang sangat besar. Lubang cacing itu berputar perlahan sementara gelombang fluktuasi spasial yang mengejutkan dipancarkan dari lubang cacing itu. Apakah ini lubang cacing? Mata kelompok Cailin sedikit tercengang dan penasaran saat mengamati lubang cacing ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing. Hal seperti itu juga jarang terlihat di tempat seperti wilayah barat laut benua. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Di sampingnya berdiri dokter peri kecil, Dian Wo Sunze, dan juga King Lin. Sedangkan para ahli yang diundang telah kembali lebih dulu ke dataran tengah, segera setelah menyelesaikan masalah dari sekte singa mendalam. Xiaoyan menoleh, menatap Xiaoding dan Xiaoli sebelum berbicara sambil tersenyum. Kakak laki-laki kedua, kami akan pergi. Jika terjadi sesuatu di masa depan, kalian dapat mengirim seseorang ke pavilion bintang jatuh. Akan ada seseorang di sana untuk menyambut kalian, ucap Xiaoyan. Dua bersaudara Xiao mengangguk ketika mendengar informasi ini. Kami mengerti. Jaga dirimu, ucap Xiaoding. Xiaoyan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk melangkah ke lubang cacing. Dan dia segera menghilang. Cailin yang menggendong Xiao Xiao dengan cepat mengikutinya di belakangnya seperti halnya kelompok dokter peri kecil. Xiaoding dan Xiaoli mendesah pelan karena merasa kehilangan saat melihat kelompok Xiaoyan menghilang di dalam lubang cacing. Mereka bertahan sedikit lebih lama sebelum kemudian membawa orang-orang mereka pergi. Singkat cerita, mereka telah berada di aula dalam pavilion bintang jatuh. Ini putrimu, ucap Yalau. Yalau sedang mengamati gadis kecil berpakaian putih itu. Dia memeluk paha Xiaoyan dan menggunakan matanya yang besar dan hitam untuk menatapnya. Wajah tua Yalau ditutupi dengan ekspresi terkejut. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk ketika melihat tingkah Yalau. Ia tahu bahwa Yalau telah ditangkap oleh aula jiwa ketika Cailin dicurigai sedang hamil. Oleh karena itu, ia tidak mengetahui situasi ini. Jadi Xiaoyan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi saat itu. Sungguh tak terduga, ucap Yalau. Bahkan dengan temperamen Yalau yang biasanya tenang, dia tetap menggelengkan kepalanya tanpa sadar setelah mendengar cerita Xiaoyan. Matanya menyapu Cailin sambil menggoda. Dulu, istrimu ini benar-benar membencimu. Kalau bukan karena aku yang dulu menyelamatkanmu, aku khawatir kau akan dibunuh olehnya, ucap Yalau. Wajah dingin Cailin berubah sedikit merah saat mendengar kata-kata Yalau. Saat itu, dia diam-diam telah bertukar pukulan dengan Yalau berkali-kali. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua itu yang tampak hanya sedikit lebih kuat darinya ternyata begitu kuat. Xiao Xiao, cepatlah memberi salam pada guru besar, ucap Cailin menepuk pelan kepala Xiao Xiao dan dengan lembut memberitahunya apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Xiao Xiao mengedipkan mata hitamnya yang besar. Dia melirik Xiaoyan dan mengangguk ragu. Baru setelah melihatnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia dengan takut-takut memanggil, "Guru besar," ucap Xiao Xiao. Senyum gembira terpancar dari hati Yalau setelah mendengar suara lembut Xiao Xiao. Dia tidak memiliki anak, tetapi menganggap Xiaoyan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiaoyan seperti cucunya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat seorang pria tua seusianya, hati mereka pada akhirnya akan merasakan kelembutan terhadap anak kecil. Yalau melangkah maju, sudut matanya tersenyum saat ia menyentuh Xiao Xiao dengan wajah penuh cinta. Setelah itu, tangannya yang keriput meremas tangan kecil Xiao Xiao.
Kegembiraan muncul di matanya sesaat kemudian saat ia berkata, "Sungguh kekuatan spiritual yang luar biasa. Ia juga memiliki afinitas api dan tubuhnya juga memiliki sedikit afinitas kayu. Bukan tidak mungkin ia dapat menjadi seorang alkemis," ucap Yalau. Xiaoyan tersenyum saat mendengar suara Yalau. Dia sudah merasakan bahwa Xiao Xiao bisa menjadi seorang alkemis dengan kondisi tubuhnya. Kemampuannya saat ini jauh lebih baik daripada kemampuannya saat itu. Jika dia dipersiapkan dengan baik, potensinya di masa depan akan luar biasa. Kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat aku menemukanmu saat itu. Selain itu, konstitusinya berkali-kali lebih besar dari milikmu. Jika dia dipersiapkan dengan baik, prestasinya di masa depan akan lebih besar dari milikmu, ucap Yalau. Yalau memiliki kilatan kegembiraan di matanya. Kilatan semacam ini adalah sesuatu yang pernah dilihat Xiaoyan saat dia bertemu Yalau untuk pertama kalinya. Xiaoyan tersenyum saat mendengar penilaian Yalau. Bakat dan konstitusi mungkin penting, tetapi prestasi masa depan seseorang ditentukan oleh kegigihannya. Alasan mengapa Xiaoyan mampu mencapai tahap ini hari ini bukanlah karena dia mengandalkan bakatnya. Sebaliknya, ia telah mencapai terobosan dari bertahan antara hidup dan mati selama satu pertempuran berdarah demi satu pertempuran berdarah. Seorang ahli sejati tidak akan mengandalkan bakat, melainkan ketekunan yang luar biasa. Tangan Yalau terus mencubit pipi Xiao Xiao. Tangannya menggunakan sedikit tenaga lebih kuat, menyebabkan mulut kecil Xiao Xiao cemberut, dan dia terus menggerutu, menyebabkan semua orang tertawa. Kurasa aku yang dulu harus mengajari Xiao Xiao kecil di masa depan, ucap Yalau. Yalau akhirnya mengangkat kepalanya setelah mencubitnya cukup lama. Matanya menatap Xiaoyan sambil bertanya tanpa ragu. Bahkan dia tidak dapat menahan diri saat berhadapan dengan Xiao Xiao yang seperti batu giok mentah yang sempurna. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat mendengar saran Yalau. Dia membawa Xiao Xiao kembali ke pavilion bintang jatuh memang untuk dilatih olehnya. Tidak seorang pun di antara orang-orang yang dikenalnya dapat melampaui keterampilan penyulingan obat Yalau. Tentu saja yang terbaik baginya adalah melatih Xiao Xiao secara pribadi. Xiaoyan juga mengerti dalam hatinya bahwa bakat Xiao Xiao mungkin sangat menarik, tetapi bakatnya tidak akan cukup untuk membuat seorang ahli seperti Yalau merasa cemas. Yalau benar-benar menganggap Xiao Xiao sebagai cucunya dan berharap dia akan tumbuh dengan sempurna. Hal ini membuat Xiaoyan merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya. Anak ini telah bepergian bersamamu melalui lubang cacing selama beberapa hari. Biarkan dia beristirahat dengan baik terlebih dahulu, ucap Yalau menepuk kepala Xiao Xiao dengan penuh kasih sayang dan menyerahkannya kembali kepada Cailin dengan sedikit enggan. Kemudian dia memerintahkan seseorang untuk membantu Cailin dan putrinya. Kalau begitu, kalian berdua sebaiknya melanjutkan mengobrol, ucap Cailin. Cailin adalah seseorang yang peduli terhadap orang lain. Dia menyadari bahwa guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Oleh karena itu, dia berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan sebelum pergi perlahan bersama Xiao Xiao. Yalau mengalihkan pandangannya setelah melihat Cailin membawa Xiao Xiao pergi. Ia tersenyum dan kemudian berkata, "Anak kecil, kau telah membantu melahirkan seorang putri yang baik. Namun, kebersamaanmu dengan Medusa telah melampaui ekspektasiku," ucap Yalau. Xiaoyan merentangkan tangannya. Hubungan antara dirinya dan Cailin cukup rumit. Siapa yang mengira bahwa Ratu Medusa yang telah mengejar Xiaoyan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun benar-benar akan menjadi istrinya. Aku juga mendengar tentang masalah ini kali ini. Mampu mengirim 2 Tianzun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa aula jiwa tidak main-main. Namun, mereka menderita kerugian besar kali ini. Tianzun ke-9 dibunuh di tempat olehmu, dan Tianzun ke-4 dipukuli hingga setengah mati sebelum melarikan diri, ucap Yalau membelai jenggotnya dan tertawa serta melanjutkan. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang direncanakan oleh aula jiwa. Klan ini selalu misterius dan sulit dipahami. Mereka pasti sedang menjalankan rencana dari cara mereka mengumpulkan jiwa. Terlebih lagi, dari peningkatan pengumpulan jiwa akhir-akhir ini, rencana ini kemungkinan besar berjalan sangat cepat. Berdasarkan informasi yang aku peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua di luar dataran tengah. Aula jiwa kemungkinan terlibat dalam perang-perang ini,
ucap Yalau sembari merenung. Perang telah meletus di bagian lain benua, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah setelah mendengar ini. Dia merasa sedikit gelisah. Apa sebenarnya yang direncanakan orang-orang dari aula jiwa ini? Yalau mengangguk dengan ekspresi serius. Dia mendesah pelan beberapa saat kemudian dan mengganti topik pembicaraan. Masih ada setengah bulan lagi sebelum pameran dagang spasial dimulai. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran dagang spasial semuanya adalah pakar top di faksi yang kuat. Api teratai iblis pemurnian terlalu menarik. Karena kita telah dapat memperoleh berita tentangnya, faksi lain juga mungkin mengetahuinya. Oleh karena itu, kita pasti akan membayar harga yang mahal untuk bersaing memperebutkan fragmen peta terakhir, ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk. Api teratai iblis pemurnian berada di peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi. Peringkat ini saja sudah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Daya tariknya tentu saja sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Meskipun itu hanya pecahan peta, nilainya akan sangat menakutkan. Tidak akan mudah untuk berhasil mendapatkannya dari begitu banyak pesaing. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Ada 4 pecahan peta, 3 di antaranya ada di tanganmu. Kita harus mendapatkan bagian terakhir apapun yang terjadi, ucap Yalau berkomentar. Api surgawi di 3 tempat teratas, peringkat api surgawi memiliki kekuatan yang sangat merusak. Ketiga jenis api surgawi ini sangat langka di dunia. Bahkan setelah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun akan sulit untuk membentuk yang lain. Bahkan dikabarkan bahwa dunia tidak berani menciptakan terlalu banyak dari 3 api surgawi teratas karena terlalu kuat. Hanya ketika salah satu dari api surgawi benar-benar menghilang, api kedua akan muncul setelah puluhan ribu tahun. Hal yang bersifat ilahi ini benar-benar ditakuti oleh roh-roh dunia.